Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin, wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala, wa qaddasallahu sirrah wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Ahbab fillah wa duyufanal aizza, hadanallahu wa iyyakum alal huda wa taqwa. Kita lanjutkan dengan kitab Jami' Shaghir nomor hadis 5288. Tuba lil ghuraba. Beruntung bagi orang-orang aneh, beruntung bagi orang asing. Aneh bukan asing karena bahasanya, bukan asing karena turis, tapi aneh, asing daripada kebiasaan masyarakat. Siapa orang asing itu? Unasun, orang-orang solihun, yang soleh, orang-orang taat. Fi unathin, di dalam kalangan manusia-manusia, su'in kathirin. Itu ataf dibalik sifat mausuf ini. Kathirin su kathir, kejelekan yang banyak. Artinya kathirun su, banyak jeleknya. Mayaksihim, orang-orang yang melanggar aturan mereka, orang-orang yang mengingkari mereka, aktsar mimma yuti'uhum, lebih banyak dari orang-orang yang mentaati mereka. Ini definisi ghuraba, definisi orang aneh. Ja'al Islamu ghariban, awal mula datang agama Islam itu aneh. Wa sayaudu ghariban, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Islam akan kembali aneh. Patuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang aneh tersebut. Kita pernah dengar hadis sampai di situ, tapi kita tidak mendapatkan keterangan dari Nabi siapa orang aneh. Dilanjutkan dari hadis yang di sini, penyempurna dari hadis yang sering kita dengar. Orang aneh itu adalah orang-orang soleh di tengah manusia-manusia tidak taat. Ketika azan maghrib berkumandang, orang terlena dengan permainannya. Ada yang masih duduk di kedai,
ada yang masih dengan domino, ada yang masih dengan bawa anjing itu, azan berkumandang, dia masih dengan penuntunnya. Sementara ada satu orang yang berjalan ke masjid. Kita lihat jamaah masjid ramai mana daripada masyarakat yang ada. Berapa persen jamaah masjid dari masyarakatnya? Berapa persen orang yang menutup aurat secara sempurna dari total masyarakat sekitar? Berapa persen orang yang masih menjaga syariat daripada jumlah yang ada? Sangat sedikit sekali. Itulah orang aneh. Orang yang maksiat kepada mereka lebih banyak pada orang yang taat kepada mereka. Artinya yang mau mendengarkan pembicaraannya hanya segelintir manusia. Banyak orang yang tidak mau mendengarkan. Banyak orang yang mencaci maki. Banyak orang yang menjadikan pembicaraan itu hanya sekedar buah bibir atau cacian, candaan, bahan tertawaan dan sebagainya. Itulah orang-orang aneh. Termasuk belajar tanpa ijazah itu aneh. Bahkan sebagian masyarakat masih menganggap menghafal Quran itu suatu yang aneh. Memakai sorban aneh, pakai gamis aneh, pakai cadar lebih aneh lagi. Nabi bersabda, tidak usah sedih, tidak usah memikirkan apa yang mereka katakan. Tuba lil ghuraba, beruntung orang yang aneh tersebut. Dalam ilmu keduniaan memang sesuatu yang aneh itu mahal. Air nggak mahal karena banyak. Tapi kalau ada kucing bertanduk itu mahal harganya. Ular berkaki mahal. Terbang tanpa sayap mahal. Makan bukan lewat mulut mahal. Kalau ada pertunjukan makan lewat hidung pasti banyak orang menonton. Tapi kalau makan lewat mulut itu biasa. Itu mereka memandangnya seperti itu. Semakin sedikit sebuah barang, semakin mahal nilainya. Begitu juga pandangan akhirat. Semakin sedikit sebuah pengamalan agama, maka semakin mahal nilainya. Maka dalam hadis yang kita riwayatkan, umat akhir zaman yang tetap beramal agama mendapatkan pahala seperti 50 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah lengkap dengan penjelasan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang ikhlas. Tuba lil mukhlisin. Beruntung bagi orang-orang yang ikhlas. Tuba beruntung. Bahasa beruntung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi katakan beruntung berarti dia selamat dari azab kubur. Kalau Nabi katakan beruntung berarti dia mendapatkan pelindungan di mahsyar. Kalau Nabi yang mengatakan beruntung berarti dia mendapatkan minum dari telaga Rasulullah. Kalau Nabi mengatakan beruntung berarti dia mudah melewati sirat. Kalau Nabi mengatakan beruntung berarti dia ahli surga. Nah, kalau kita mengatakan beruntung mungkin dia punya laba daripada perdagangannya. Belum tentu selamat dunia akhirat. Tapi kalau Rasul sudah mengatakan beruntung, itu tidak ada ruginya lagi. Siapa yang beruntung? Mukhlisin, orang ikhlas. Siapa orang ikhlas? Nabi tidak jelaskan di sini siapa orang ikhlas. Tapi para ulama tasawuf mengatakan istiwa.
orang yang bisa bersikap stabil ketika dipuji dan dicaci. Tidak lepas sunnahnya karena dicaci maki. Tidak bertambah sunnahnya karena dipuji. Dapat pujian, Masya Allah, pakai gamis dipuji masyarakat, besok datang pakai sorban. Berarti nggak ikhlas. Pakai sorban dicaci masyarakat, besok bahkan datang pakai celana jeans. Lepas sunnah karena dicaci maki, semangat beramal karena pujian, itu bukan tanda ikhlas. Ikhlas istiwa. Mau dicaci, mau dipuji, nggak ada urusan. Nah, bagaimana cara mendapatkan ikhlas? Mana cara mendapatkan ikhlas? Mana cara mendapatkan ikhlas? 6 sifat. Bukan 6 sifat yang dimaksudkan. 6 sifat itu dah antum hafal. Cara mendapatkan ikhlas adalah beramal dengan sunnah. Urusan orang lain mencaci dan memuji nggak ada urusan. Yang penting begini sunnah Nabi saya, selesai. Itu cara memantapkan ikhlas. Kenapa kamu pakai sorban? Karena hari Rabu. Bukan karena sunnah Nabi. Karena hari Rabu hari ini, maka pakai sorban. Buktinya hari lain nggak pakai sorban. Berarti jawabannya itu belum ikhlas. Kenapa pakai sorban? Hari Rabu sekarang, bukan sunnah Nabi. Nah, kenapa Jumat pakai gamis putih? Karena masih di ma'had. Kalau di rumah warna-warni pakaian dia bawa saat Jumat. Berarti tidak ikhlas, tidak ada istiwa. Mau di pondok atau di rumah Jumat putih. Kenapa? Karena Nabi memakai baju putih. Nggak ada urusan karena dilihat oleh orang lain atau tidak dilihat oleh orang lain. Itu maknanya ikhlas. Nah, jadi untuk ikhlas itu mesti belajar sunnah, mengamalkan sesuatu karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau tahu menahu apakah dicaci orang lain atau dipuji oleh orang lain. Kalau dipuji, alhamdulillah, itu namanya bisyarah. Bukan berarti senang dengan pujian itu tidak ikhlas, tidak. Senang dengan pujian itu wajar. Itu adalah bisyarah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi minder karena cacian itu menghilangkan keikhlasan. Dan caranya yang kedua adalah istiqomah. Nah, istiqomah. Baca surah Waqiah, apakah karena program atau tidak program, apakah kita di pondok atau luar pondok, tapi istiqomah. Mereka yang ikhlas itu adalah ulaika, mereka tersebut masabihul huda, lentera-lentera hidayah, lampu-lampu petunjuk, tanjali, terang benderang anhum, dari mereka, kullu fitnatin zulma, setiap fitnah yang gelap gulita. Setiap fitnah yang gelap gulita. Menurut ilmu mantik, fitnah gelap gulita itu ada huruf tasbih yang dibuang. Fitnatin kazulma, fitnah seperti malam yang gelap gulita. Kenapa diumpamakan fitnah seperti malam yang gelap gulita? Ketika di malam hari kita tidak bisa membedakan antara kayu dan ular, antara teman dan lawan,
antara yang baik dengan yang jelek, antara baju dengan yang bukan baju. Selesai makan dalam gelap gulita, selesai dia makan dilap ke mulut, ini sapu tangan, dilihat segitiga, bukan sapu tangan segi empat. Kenapa dipakai itu jadi lap mulut, enggak yang segi empat? Karena tidak bisa dibedakan malam yang gelap. Itu fitnah yang terjadi hari ini, sehingga umat pusing. Mana yang benar agama sebetulnya ini? Pakai kunut enggak pakai kunut? Yang maulid atau enggak maulid? Zikir jahar atau enggak jahar? Yang pakai cadar atau enggak pakai cadar? Itu pakai peci, pakai jenggot, celana cingkrang, bid'ah dia bilang. Ketemu lagi dia orang yang sama, pakai jenggot, pakai peci, celana atas mata kaki, sunnah. Orangnya sama, pendapatnya kok berbeda. Bingung masyarakat. Itu fitnah hari ini. Siapa yang mau meluruskan kepada umat? Yang membuat umat terang benderang. Ini yang benar, ini yang salah, ini yang enggak betul, ini enggak apa-apa. Mukhlisin, orang ikhlas. Nah, orang ikhlas tersebut fitnah akan terang benderang. Dengan orang ikhlas kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang sebenarnya, mana yang tidak sebenarnya. Sehingga kita mewajibkan dalam peraturan, tidaklah dalam hukum, setiap imam subuh membaca kunut, Allahumma ja'alna minal ulama'il mukhlasin. Ada yang bilang mukhlisin. Kalau mukhlisin itu agak susah. Kenapa? Berusaha menjadi orang ikhlas. Kalau mukhlasin, orang yang dijadikan ikhlas oleh Allah. Nah, maka perlu mengikuti ulama-ulama yang ikhlas, supaya terang benderang mana yang benar, mana yang remang-remang. Itu fitnah. Sehingga Nabi sabdakan, fitnah itu seperti malam yang gelap. Kita bisa tanyakan hari ini, kita bisa lihat masyarakat hari ini, itu satu masjid, satu kampung berada dalam kebimbangan tentang ajaran agama mereka. Mana sih yang sebenarnya? Azan. Nah, azan insyaallah. Belum. 1 menit lagi persiapan. Muazzinnya berdiri. Muazzin. Siapa jadwal? Enggak ada jadwal. (5.290) Hadis hasan riwayat pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba lis-sabiqin." Sabiqin. Tuba lis-sabiqin. Beruntung bagi orang-orang yang bergegas, orang-orang yang berlari ila dhillillah, kepada naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berlari ke bawah perlindungan Allah, naungan Allah di hari la zilla illa zillu. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali hanya Allah yang punya naungan.
sekaya apapun dia hari ini tidak mampu membeli payung di mahsyar. Tidak ada perlindungan bagi mereka di mahsyar. Hari itu yang adalah naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang mau berlari. Berlarinya bukan di akhirat. Berlarinya hari ini. Amal dia hari ini menunjukkan dia berharap kepada naungan Allah di akhirat kelak. Siapa mereka? Alladzina idza u'tul haqqa qabiluhu. Orang-orang apabila diberikan kepada mereka, alladzina orang-orang idza u'tu apabila diberikan kepada mereka al-haq. Hak artinya sesuatu yang boleh dia terima, bukan hak kebenaran, tapi hak sesuatu yang boleh dia terima. Qabiluhu, niscaya mereka mau menerimanya. Artinya mau menerima hadiah, mau menerima pemberian, mau menerima zakat kalau dia memang orang yang berhak menerima zakat, mau menerima santunan kalau memang dia berhak menerima santunan. Artinya sesuatu yang boleh, yang halal, yang diberikan kepadanya mereka mau terima. Wa idza su'iluhu, dan apabila mereka diminta, wa idza su'ilu apabila mereka diminta, hu akannya hak, akannya sesuatu yang mesti dia serahkan, badzaluhu, niscaya mereka menyerahkannya. Niscaya mereka menyerahkannya. Kalau memang itu hak, kewajiban yang mesti dia bayar, dia mau bayar. Kalau itu semua hak yang mesti dia terima, dia mau menerima. Yang ketiga ciri-cirinya, walladzina yahkumuna linnas, orang-orang yang menghukumi bagi manusia, orang-orang yang menghakimi bagi manusia, bihukmihim li anfusihim, dengan hukum mereka untuk diri-diri mereka, dengan hukum mereka untuk diri-diri mereka. Bisa dipahami? Tidak ada hukum bagi orang tertentu, kemudian hukum yang lain bagi orang tertentu. Mereka yang punya wewenang, dia akan memberikan peraturan, hukuman, ganjaran, denda, semuanya kepada orang lain seperti yang mereka berikan kepada diri mereka sendiri. Nah, ketika Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalaulah Fatimah putri Muhammad yang mencuri, saya akan potong tangannya. Beda sama hukum yang berlaku daripada petinggi-petinggi Yahudi. Ketika orang rendahan yang melanggar syariat Yahudi, mereka terapkan hukumnya. Ketika pemuka masyarakat yang melanggar syariat, mereka tidak mau menerapkan hukumnya. Suatu ketika berzinalah penguasa, pemuka masyarakat Yahudi di Madinah. Lalu dilihat hukumnya dalam kitab Taurat, dirajam. Dia enggak mau dirajam. Kita minta hukum ke Muhammad saja. Kita datang ke Nabi, dia enggak bilang Nabi, Muhammad dia bilang. Kita minta hukum Muhammad saja. Bagaimana cara mengatasi orang berzina? Mudah-mudahan enggak dirajam, mungkin didenda.
Maka ketika mereka datang menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya, bagaimana hukum orang nikah yang berzina dalam syariat Islam? Kami mau menghukumi salah satu petinggi kami. Nabi katakan dirajam sampai mati. Kata Yahudi, kami hukum kami sajalah, enggak ada hukum Islam. Kata Nabi, kitab kalian juga mengatakan hukumnya sampai mati. Enggak ada di kitab kami orang menikah dirajam sampai mati. Nabi katakan, coba baca kitab Taurat kalian. Dibaca di hadapan Nabi, lalu ditutupi ayat rajam, dibaca di bawahnya. Nabi bersabda, kamu baca yang kamu tutupi dengan tanganmu. Itu wahyu. Karena Nabi pun nggak pandai tulis baca. Jangankan Ibrani, Arab saja Nabi nggak tahu tulis baca. Nah, itu yang Nabi sebabkan, Nabi sabdakan, hancur umat sebelumnya ketika mereka menerapkan syariat kepada orang tertentu. Tapi apabila hukum adat, bukan hukum syariat, itu Nabi bersabda, anzilun nas fi manazilihim, tempatkan manusia pada posisi mereka. Ada di sana toleransi. Apabila itu hukum adat, bukan hukum syariat. Tapi kalau syariat tidak boleh. Ketika salah satu wanita muslimah, tapi dia petinggi, pemuka masyarakat suku tertentu di Madinah, dia melakukan sebuah kesalahan, mencuri, lalu dipotong tangannya. Sebelum diadili, tolong minta kepada Rasulullah keringanan hukum. Ini wanita mulia, ini wanita petinggi suku di Madinah. Tidak ada yang berani ngomong pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijumpailah salah seorang yang dikatakan Habibun ibnu Habibi Rasulillah. Siapa? Sayyidina Usama bin Zaid. Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberanikan untuk bicara. Ya Rasulullah, tolong berikan keringanan hukum untuk wanita. Itu wanita terhormat. Nabi langsung waktu itu marah. Atasfa'u fi haddin min hududillah? Apakah kamu mau melakukan pembelaan di salah satu hukum dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala? Tapi dalam waktu yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau yang melakukan kesalahan itu adalah orang-orang terhormat, kalian maafkan kesalahannya. Di mana letaknya itu? Ternyata letaknya hadis itu adalah di hukum adat. Hukum yang bukan min hududillah. Misalnya takzir. Apa beda hudud sama takzir? Hudud satu hukum sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dikurangi. Mencuri potong tangan, memabuk dicambuk 40 kali, menuduh orang baik-baik berzina dicambuk 80 kali. Laki-laki perempuan yang masih bujangan berzina dicambuk 100 kali, yang sudah menikah dirajam sampai mati. Itu had min hududillah. Tapi kalau sekiranya dia melakukan pelanggaran yang bukan had min hududillah, dia akan ditakzir. Misalnya digiring sepanjang kampung, dikalungkan sendal di lehernya, dipenjarakan. Terjadi kesalahan yang sama, satu pemuka masyarakat, satu rakyat biasa. Maka kalau rakyat biasa kita giring sepanjang kampung, sementara pemuka masyarakatnya kita denda dengan uang, itu merupakan suatu kebijakan, bukan tidak adil. Itu bukan tidak adil. Nah, kenapa? Karena itu takzir. Takzir itu satu hukum yang ditetapkan oleh hakim, oleh penguasa. Tidak ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Naam. Tuba lil ulama, beruntung bagi alim ulama. Al ulama itu jamak dari alim, bukan jamak dari alim. Nah, al ulama itu jamak isim tafdil. Maaf, amsilah mubalaghah. Faqihun, fuqaha, alimun, ulama. Maka kalau ada pembicaraan yang kita hormati alim ulama, itu salah dalam bahasa Arab. Yang kita hormati alim ulama, yang kita hormati alim allama. Nah, karena kalau alim itu jamaknya alimin, kalau alim itu jamaknya ulama. Maka kalau belajar 4 tahun itu namanya alim, belajar 10 tahun alim. Kapan jadi ulamanya? Belajar sampai mati. Maka program kita, kurikulum Ma'had Darul Hijrah, itu sebetulnya bukan hanya kurikulum untuk antum, tapi itu bagian kurikulum saya, supaya kitab yang dikurikulumkan itu bisa juga saya baca. Nah, ini belum pernah saya baca ini. Hadis sampai 5.000 ini belum khatam. Nah, jadi sekarang dibaca, antum baca, saya juga baca. Jadi sama-sama membaca. Jadi bentuknya aja antum kelihatan mengajar, hakikatnya belajar. Nah, maka sampai pada satu titik belajar, ngajar, belajar, mengajar juga belajar. Belajar juga mengajar. Maka jangan takut mengajarkan kitab yang belum dibaca. Kalau hanya mengajarkan kitab yang sudah dibaca, itu namanya mutola'ah. Mutola'ah mempelajari sesuatu yang sudah dipelajari. Tapi kalau belajar itu membaca yang belum dibaca. Maka alim itu orang yang mewakafkan dirinya, kalau untuk hari ini ya, mewakafkan dirinya untuk ilmu selama-lamanya. Maka salah seorang ulama, mereka katakan, maziltu taliban, aku selalu dalam keadaan mencari ilmu. Maka beruntung orang-orang yang selalu belajar. Karena bahasa alim itu sangat tahu. Bukan tahu. Apri, apa hukumnya ini? Oh maaf, saya nggak belajar itu. Saya cuma belajar mutammimah. Kalau baris atas bawah, kiri kanan, muka belakang itu saya tahu kenapa. Tapi kalau hukum-hukum saya nggak tahu. Itu tanya sama Ilyas. Ilyas ini apa maknanya ini? Oh itu ilmu sastra, nggak tahu saya. Saya cuma fikih doang, tama sama mufa. Jadi itulah yang terjadi dalam pendidikan Islam hari ini. Dulu Al-Azhar itu melahirkan Imam Jalaluddin As-Sayuti. Baca ilmu hadis Tadribur Rawi, Imam Jalaluddin As-Sayuti. Baca kitab hadis Imam Jalaluddin As-Sayuti. Kitab tafsir Jalalain termasuk Imam Jalaluddin As-Sayuti. Sarah fikih termasuk Imam Jalaluddin As-Sayuti. Kitab Nahu Imam Jalaluddin As-Sayuti. Kenapa Jalaluddin semuanya? Karena alim. Hari ini itu enggak jurusan saya. Nah, itu pakai jurus belajarnya.
di jurus ini, jurus ini. Itu yang mereka katakan kemajuan pembaharuan yang dibuat oleh Muhammad Rashid Ridho. Bukan pembaharuan itu pembodohan yang dia buat. Orang dikatakan tokoh pembaharu Al-Azhar, Muhammad Rashid Ridho. Dengan kurikulum yang mereka buat, itu orang pelajar ulama hanya tahu di bidangnya. Tapi dengan Al-Azhar Jami', bukan Jami'ah, Jami', mereka belajarnya di Masjid Al-Azhar. Walaupun kita belum ke situ, mungkin tahun depan. Jami' mereka itu belajar di masjid. Sekarang Jami'ah, Jami' muzakkar, Jami'ah muannas, walaysa dzakaru kal untha. Maka lulusan Jami' Al-Azhar tidak sama dengan lulusan Jami'ah. Itu menurut ulama-ulama ikhlas yang mereka belajar tanpa ijazah. Mereka katakan dulu dari kurikulum masjid belajar halaqah, duduk di bawah, menimbulkan tawaduk dengan diri, hanya duduk di kursi, hilang tawaduk. Dulu belajar di Jami' Al-Azhar tanpa ijazah, maka muncul keikhlasan. Sekarang ditampilkan ijazah, hilang keikhlasan. Itu bukan pembaharuan. Nah, sehingga yang lahir di Jami'ah tidak sama yang lahir pada Jami' Al-Azhar dulu. Kenapa? Yang lahir daripada Jami' alim, tapi yang lahir daripada Jami'ah bukan semuanya ya. Nanti mereka marah. Bukan semuanya, tapi sebagian besarnya lahirnya alim. Saya bagian tafsir, saya nggak tahu hadis sastra. Saya bagian hadis, saya nggak tahu nahwu sharaf. Saya bagian nahwu sharaf, tapi nggak tahu mantik ma'ani. Saya bagian ma'ani, nggak tahu balaghah. Nah. Antum bagian apa? Baca semuanya dari kulit ke kulit sampai habis. Nah. Hidup hari-hari dengan kitab, buka lagi, baca dan baca. Tulis, ringkas, kumpulkan. Tulis, ringkas, terjemahkan. Lihat hadis-hadis yang kita baca nih, semuanya tuba pangkalnya, bukan racun. Tuba lil ibad, lil abbad, beruntung bagi ahli ibadah. Abbad juga isim amsilah mubalaghah. Fa'al, abbad, ahli ibadah. Ahli ibadah. Banyak cerita dari ahli ibadah. Saya salat subuh 40 tahun dengan wuduk salat isya. Itu ahli ibadah. Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat setiap malam. Itu ahli ibadah. Salah satu sahabat mengatakan kesukaan saya adalah berpuasa. Imam Ali karamallahu wajhah katakan kesukaan saya adalah berpuasa di hari yang terik, kemudian tahajud di malam yang sangat dingin. Itu namanya ahli ibadah. Tapi kalau ada yang tahajud tanpa wudu, itu ahli neraka. Yang tidak tahajud tidak ada dosa, nggak ada dosanya, tapi ada pelanggarannya. Salat duha nanti pagi. Kemudian yang tahajud tanpa wudu itu memperolok-olok Allah. Kalau dia sudah belajar agama dan setelah diberitahu hari ini masih dilakukan, dia dianggap murtad. Tapi kalau dia nggak tahu sebelumnya, dosa besar. Beribadah tanpa wudu, ini air ada, tanah ada. Kecuali nggak ada air, nggak ada tanah, itu boleh. Namanya salat li hurmatil waqti. Kita berada di atas pesawat, air nggak cukup untuk berwudu,
kemudian nggak lupa bawa debu dan tanah, kita sholat karena waktu sudah masuk, itu sholat dihormatil waktu. Orang yang ada air, ada tanah, dia sholat tanpa wudhu, itu memperolok-olok agama. Kalau dia tahu dan hukum tersebut tetap juga dilakukan, dia dianggap murtad, keluar dari Islam. Tapi apabila dia tidak tahu lalu melakukannya tanpa ketidaktahuan, dia tidak murtad, tapi melakukan dosa besar. Nah, yang dikatakan ahli ibadah, ahli ibadah tahajud tanpa wudu, ahli neraka. Wailul li ahlil aswaq, celaka bagi ahli pasar. Ini perlu penjelasan, nanti kosong pasar. Celaka bagi ahli pasar, maksudnya bukanlah pemahaman secara umum semua orang yang berdagang di pasar itu celaka. Imam Junaid al-Baghdadi radhiyallahu an, beliau membuka toko untuk mendapatkan nilai zikir yang mahal. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an pergi ke pasar hanya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an pergi dari Masjid Madinah ke pasar, memberikan pengumuman, wahai ahli pasar, harta perniagaan, harta warisan Nabi sedang dibagi-bagi di masjid. Salah satu wanita di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau adalah pengawas pasar. Kalaulah pemahaman hadis celaka bagi ahli pasar, maka Nabi tidak akan pergi ke pasar, sahabat tidak akan pergi ke pasar. Siapa yang dimaksudkan celaka bagi ahli pasar? Orang yang menjadikan pasar bukan tujuan ibadah. Ke pasar niat menipu, ke pasar niat menipu pembeli, mengurangi timbangan, ke pasar niat untuk melakukan perkara mungkar. Tapi apabila dia pergi ke pasar dengan niat berzikir, dengan niat berdagang, seperti hadis yang kita baca subuh minggu lalu, thalabul halal faridatun ba'dal faridah, mencari usaha yang halal itu adalah kewajiban setelah sholat fardu. Kemudian hadis yang berbunyi tajirus saduq ma'al anbiya, pedagang yang jujur bersama para nabi dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat dia berdagang untuk itu, maka kita tidak katakan dia orang celaka. Menjaga adab, menjaga aturan, melakukan muamalah sesuai dengan aturannya, itu bukan orang-orang celaka. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, tuba li'aisin ba'dal masih. Beruntung di sini maknanya bagus, bagus bagi kehidupan setelah Al-Masih. Al-Masih itu ada dua, ada Al-Masih Dajjal, ada Al-Masih Nabi Isa alaihissalam. Maka gelar yang sama dengan notaben yang berbeda itu bukan perkara yang dilarang, bukan perkara yang dilarang. Al-Masih maknanya penghapus, penyapu bersih. Dajjal menghapuskan akidah di muka bumi. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam menghapuskan kesyirikan. Ketika munculnya dan turunnya Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal, akan membunuh babi, akan membunuh Yahudi. Sehingga di mana saja Yahudi bersembunyi, tempat itu akan memberitahukan kepada umat Islam. Bersembunyi dia di balik pohon kelapa, kelapa bilang, oh umat Islam, di belakang saya ada Yahudi. Bersembunyi dia di balik batu, batu akan bicara.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya satu yang mau menutupi Yahudi, yaitu pohon gharqad. Hadis itu dibaca oleh Yahudi. Akhirnya mereka tanam hari ini ratusan hektar pohon gharqad. Nggak ada buahnya. Bukan pohon naga. Nah, pohon gharqad. Untuk apa? Untuk bersembunyi di akhir zaman. Wujud keyakinannya kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang umat Islam disampaikan satu hadis pun nggak meyakini. Kalau Yahudi yakin, Yahudi itu tahu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenali Rasulullah seperti mereka mengenali putra-putra mereka sendiri. Putra kita, bapak punya putra, nih suka-sukaan anak saya. Nanti dia pulang Ramadan, pulang langsung ada samba, rendang, balui. Kenapa samba, rendang, balui? Karena anaknya pulang. Orang tuanya tahu kesukaan anaknya. Nah, begitu Yahudi mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa makanan kesukaan Nabi? Apa kebiasaan Nabi? Bagaimana alis mata Nabi? Gigi Nabi? Bibir Nabi? Rambut Nabi, semuanya sudah diceritakan dalam kitab Taurat. Mereka kenal persis dan mereka meyakini, tapi mereka tidak mau beriman karena Nabi bukan dari Yahudi, bukan dari Bani Israel. Itu saja masalahnya. Nah, tapi umat Islam hari ini bagaimana alis Nabi? Dahi Nabi bagaimana bentuknya? Dahi Nabi, bibir Nabi, dagu Nabi, jenggotnya, dadanya, jari jemarinya, tumitnya, itu semua dibahas oleh imam, oleh para perawi hadis, di antaranya Imam At-Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Jangan sampai mengaku umat Rasulullah tapi tidak kenal dengan Rasulullah sama sekali. Yahudi yang bukan umat Nabi kenal dengan Nabi seperti apa, mulai pada ujung rambut sampai ujung kaki, mulai pada kesukaan dan kebiasaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana umat Islam akan mengenali nabinya ketika peringatan Maulid Nabi diharamkan? Tuba li aisin ba'dal masih. Beruntung, bagus, indah bagi kehidupan setelah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yu'dhanu, diizinkan. Maknanya diperintahkan lis samai, untuk langit, fil qatri, untuk menurunkan hujan. Wa yu'dhanu lil ardi, dan diperintahkan kepada bumi, fin nabati, untuk menumbuhkan. Ini keyakinan umat, ini keyakinan syariat, ini keyakinan kita umat Islam. Hujan turun karena perintah Allah, bumi tumbuh karena perintah Allah, bukan karena bagus dan majunya pertanian. Mana lebih maju pertanian hari ini pada kakek kita dulu? Maju sekarang. Dulu pakai kerbau membajak sawah, pakai cangkul, sehingga bertani hanya satu kali dalam satu tahun. Nah, bibitnya juga lambat matangnya. Hari ini bisa 3 kali dalam satu tahun. Tapi saya dengar dulu lebih banyak orang bayar zakat pada hari ini.
sudah lebih cepat, praktis, modern, 3 kali dalam 1 tahun nggak ada zakat. Orang dulu pakai cangkul, lambat, pupuk kandang, sekali dalam 1 tahun 2 nisab padinya. Dengan sawah yang sama. Sawah yang sama warisan nenek moyangnya. Apa yang salah dengan sawahnya? Apakah setelah dicangkul tanahnya dibawa pulang? Kalau dicangkul tanahnya dibawa pulang, itu wajar. Tapi umat Islam mesti meyakini itu izin dari Allah. Allah yang menumbuhkan, perintah dari Allah. Hujan turun karena perintah dari Allah. Jadi penyelesaiannya pertanian itu bukan dengan teknologi pertanian. Laukana ahlal qura amanu wattaqau. Nah, tetap dengan iman dan takwa. Maka saking tingginya ketakwaan setelah Nabi Isa alaihissalam, Allah turunkan, perintahkan kepada langit untuk menurunkan hujan, dan diperintahkan kepada bumi untuk menumbuhkan. Hatta law badarta habbak ala sofa lanabata. Kendati pun jikalau engkau taburkan bibitmu di atas batu licin, sungguh dia akan tumbuh. Hatta kendati pun lau badarta, jikalau engkau menaburkan habbak, bijimu, bibitmu, ala sofa, di atas batu licin, lanabata, sungguh dia akan tumbuh. Bukan di lumpur, di batu akan tumbuh bibit kalau ditaburkan. Wa hatta, dan sehingga yamurur rajul, melewati oleh seseorang, alal asadi, atas singa, fala yadurrah, maka tidak membahayakan, mengganggu singa tersebut, akannya orang lewat. Jadi di zaman itu singa sama dengan kucing, nggak akan mengganggu. Tidak ada ketakutan manusia terhadap hewan buas. Wa yata'u alal hayyah, dan seseorang yang menginjak alal hayyah, di atas ular, fala tadurra, maka ular itu tidak akan mematoknya, maka ular itu tidak akan membahayakannya. Di zaman itu ular sudah keinjak, nggak gigit. Nah, hal ini pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kambing dan serigala minum di telaga yang sama, di waktu yang sama. Di telaga yang sama, di waktu yang berbeda, bisa saja. Kata kambing, ntar dulu tuh singa sedang minum. Jadi kalau mereka ada pulang baru kita minum. Di telaga yang sama. Ini di telaga yang sama, di waktu yang sama. Singa minum di telaga yang sama. Hari ini keluar daripada rahim yang sama, tapi tidak mau makan bersama. Keluar dari rahim yang sama, dari bapak yang sama, tapi tidak bertegur sapa. Nah, ini satu kambing, satu serigala. Dia bisa minum di wadah yang sama. Keberkahan amal, keadilan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Wala tasahah, tidak ada saling berambisi. Wala tahasuda, tidak ada saling mendengki. Wala tabaghudha, tidak ada saling membenci.
di zaman setelah turun Nabi Isa alaihissalam, tidak ada satupun yang berambisi. Kampanye di zaman itu nggak ada. Nggak ada kampanye, nggak ada baleho. Nah, yang menjadi pemimpin nggak ada yang mau. Nggak ada ambisi sedikit pun. Kalau tidak ada ambisi, pasti tidak ada saling mendengki. Kalau tidak ada saling mendengki, tidak akan lahir saling membenci. Kapan lahirnya saling mendengki dan membenci? Ketika semuanya berambisi. Sama dengan ketua Hawari, la tasaha. Semua ditawarkan nggak mau. Bukan karena nggak ambisi, karena terlalu berat ngurusnya. Naik asam lambungnya kalau dia jadi Hawari. Tuba liman adrakani wa amanabi. Ini bagi kita alhamdulillah. Ini hadisnya cukup banyak sekali. Tuba liman adrakani wa amanabi. Beruntung bagi orang-orang yang mendapati aku, wa amanabi, dan dia beriman dengan aku, bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi. Wa tuba liman lam yudrikni, dan beruntung bagi orang yang tidak mendapati aku, summa amanabi, kemudian dia beriman dengan aku. Hadis itu kita lengkapi, kita tinggalkan beberapa hadis. Kita mau lengkapi riwayat itu. Antum langsung ke hadis 5301. Nah, supaya lengkap pembahasan hadisnya. 5301. Tuba liman ra'ani wa amana bi marrah. Beruntung bagi orang yang melihat aku dan beriman denganku satu kali keberuntungan. Wa tuba liman lam yarani, dan beruntung bagi orang yang tidak melihat aku, wa amana bi, dan dia beriman denganku, sab'a marrat, 7 kali keberuntungan. Hadis sahih. Ini umat akhir zaman. Tuba liman ra'ani wa amana bi, beruntung bagi orang yang melihat aku dan beriman denganku. Wa tuba liman amana bi wa lam yarani, dan beruntung bagi orang yang beriman denganku dan dia tidak melihat aku, salasa marrat, 3 kali. Hadis hasan. Tuba liman ra'ani wa amana bi, beruntung bagi orang yang melihat aku dan beriman denganku. Summa tuba, summa tuba, summa tuba liman amana bi wa lam yarani. Kemudian beruntung, kemudian beruntung, kemudian beruntung bagi orang yang beriman dengan aku dan tidak melihat aku. Tuba liman ra'ani wa amana bi, beruntung bagi orang yang melihat aku dan beriman denganku. Wa tuba liman ra'a man ra'ani, dan beruntung bagi orang yang melihat aku. Siapa? Sahabat. Orang yang melihat sahabat. Beruntung bagi orang yang melihat aku dan beriman dengan aku, itu adalah sahabat Nabi SAW. Beruntung bagi orang yang melihat aku.
tabi'in. Tabi'in melihat orang yang melihat Nabi, yaitu tabi'in adalah orang yang bertatap muka dengan sahabat radhiyallahu anhum. Waliman ra'a man ra'ani wa amanabi. Bagi orang, beruntung bagi orang yang melihat orang yang melihat aku. Orang yang melihat orang yang melihat orang yang melihat aku. Siapa? Tabi'in. Tuba lahum wa husnu ma'ab. Beruntung bagi mereka dan bagus tempat kembalinya. Hadis hasan. Apa yang kita pahami di sini? Secara langsung Nabi katakan, beruntung bagi sahabat, beruntung bagi tabi'in, beruntung bagi tabi'in. 3 generasi keberuntungan yang Nabi katakan. Kemudian dengan hadis Nabi yang berbunyi, khairul quruni qarni. Generasi terbaik adalah generasi saya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah saya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. 3 hadis yang sama. Maaf, 2 hadis yang sama. Hadis ini memberikan jaminan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada imam 4 mazhab. Kepada imam 4 mazhab. Nah, kira-kira syekh kalian masuk nggak di situ? Hah? Masuk nggak? Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Firanha. Masuk dalam generasi itu? Enggak masuk. Yang masuk dalam generasi itu adalah Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik tabi'in, belajar kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair, belajar kepada Sayyidina beberapa orang sahabat Nabi. Imam Abu Hanifah belajar ke sahabat. Imam Syafi'i belajar kepada orang yang belajar kepada sahabat. Imam Ahmad bin Hanbal belajar kepada orang yang belajar kepada sahabat. Berarti 4 mazhab itu adalah generasi tabi'in dan tabi'in. 4 generasi itu masuk dalam hadis sahih, hadis hasan yang Nabi katakan beruntung. Dan generasi terbaik, berarti kami pengikut 4 mazhab, pengikut generasi terbaik. Di mana sesatnya orang pengikut mazhab? Beri pikirkan. Nggak berpikir dia. Betul-betul nggak berpikir. Nah, dan ada hadis musalsal. Hadis musalsal ini memang dhaif, tapi diriwayatkan oleh sahabat, diriwayatkan oleh para ulama untuk tabarruk. Man safahani dakhalal jannah. Yang berjabat tangan dengan saya masuk surga. Man safahani dakhalal jannah. Yang berjabat tangan dengan orang yang berjabat tangan dengan saya masuk surga. Itu seterusnya. Sehingga kami meriwayatkan hadis itu kepada guru-guru, itu hadis musafahah bil musalsal. Kita berjabat tangan dengan orang yang tangannya menyentuh tangan gurunya, yang gurunya menyentuh gurunya, yang gurunya menyentuh gurunya, yang gurunya menyentuh tabi'in, yang gurunya menyentuh sahabat, yang sahabat menyentuh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan itu juga kalau hadis ini dilanjutkan, diteruskan, kita menatap wajah orang yang menatap wajah gurunya, dia menatap wajah gurunya, dia menatap wajah gurunya, dan dia menatap wajah gurunya, dia menatap wajah tabi'in, dia menatap wajah sahabat, dia menatap wajah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tabi'in datang kepada sahabat, mana kedua matamu yang dengan mata itu kamu menatap Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dia katakan, ini 2 mata yang menatap Nabi. Dia kecup kedua mata tersebut. Nah, maka kalau belajar tanpa guru,
bukan dengan talaki, berarti dia tidak mendapatkan sir dari yang diterima daripada nur anwar yang diriwayatkan, yang diturunkan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, terus kepada ulama salaf dan terus kepada ulama khalaf sampai kepada ulama mutaakhirin, sampai kepada pecinta para ulama radhiyallahu taala anil jami'. Titik. Cukup lengkap hadisnya. Allah, semua hadis tadi itu riwayatnya sahih dan hasan. Mungkin ada pertanyaan, silakan bapak-bapak. Iya, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا شيخ أريد أن أسأل عن الحديث 5289 يعني حديث للمخلصين أولئك مصالح هدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء وأسأل عن كلمة هذا الظلماء ماذا إعرابه ثم السؤال الثاني يعني عن الكلمة ثم توبة لمن رأى من رآه كذلك وكيف هذا العلماء يرى النبي في المنام هل هذه الحدث هذا خلل في هذا الحديث الشيخ خالد الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zalma itu barisnya fathah, hukumnya khafat, i'rabnya sebagai na'at kepada fitnatin. Kulli fitnatin zalma'a, hukum na'at mengikut man'ud, dina'at kepada makhfud, hukumnya khafat. Tanda khafatnya fathah. Kenapa fathah? Karena ismul ladzi la yansarif. Al-zalma dia ta'nisnya dengan hamzah mamduda. Jadi zalma'ah terjadi di situ na'at hakiki. Kenapa dikatakan hakiki? Hakiki tasababi. Hakiki tasababi. Pertama sama khafat, yang kedua sama-sama nakirah, yang ketiga sama-sama ta'nis. Satu ta'nis dengan ta marbuthah, satu lagi ta'nis dengan hamzah mamdudah. Mamdudah maknanya dibaca panjang, zalma'a mamdud. Kalau maksur juga ta'nis, Musa itu ta'nis lafzi tapi tazkir hakiki. Hakikatnya muzakkar tapi majazi ta'nis. Ketiga Sayyidina Talha. Talha hakikatnya hakiki tapi ta'nisnya majazi. Kemudian hadis tuba liman ra'amni wa ra'a man ra'ani. Apakah itu termasuk melihat dalam mimpi? Maka dalam kaidah usul fikih atau dalam ilmu usul fikih, memahami kalimat itu alal hakikah. Kalau ada satu kalimat secara umum, maka pemahamannya harus pemahaman hakikah. Apa kaidahnya itu? Kullu lafzin ala hakikatiha. Setiap lafaz mesti dipahami atas hakikatnya.
Maka kalau kalimat ro'a dengan ada bahasa summa, kemudian summa itu tidak ada dalam mimpi. Beruntung bagi orang melihat aku, kemudian melihat orang melihat aku, kemudian orang melihat aku. Itu tidak bisa dipahami dalam mimpi. Tapi kalau mimpi itu biasanya diiri dalam kalimat marra'ani fil manam, ada bahasa fil manamnya. Marra'afni fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatalabbasu alayya la yatamassalu li. Orang yang bertemu melihat aku dalam mimpi pasti dia lihat aku, bukan lihat syaitan. Karena syaitan tidak akan pernah menyerupai aku. Tapi kalau bertemu dalam mimpi dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu bisa saja Syekh Abdul Qadir, bisa saja syaitan yang mengaku Syekh Abdul Qadir. Antum mengamalkan wirid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani malam mimpi, pakai sorban putih, ana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya beritahukan kepada kamu, kamu enggak perlu lagi salat wajib, cukup dengan zikir saja. Akhirnya besok enggak salat dia. Kenapa kamu enggak salat? Saya mimpi dengan Syekh Abdul Qadir, saya enggak perlu salat lagi, cukup dengan zikir tadi. Itu syaitan, bukan Syekh Abdul Qadir. Tapi apabila seseorang bermimpi 3 kali waktu beriringan dengan mimpi yang sama, itu pasti mimpi yang benar. Kenapa? Karena syaitan dia memiliki sifat putus asa. Dia tidak akan pernah mencoba untuk ketiga kali. Syaitan pengen mencobanya 2 kali saja. Kalau ketiga kali, kalau masih mencoba berarti bukan syaitan. Maka orang ikhlas itu mencobanya berkali-kali. Kalau 2 kali mencoba putus asa, itu bukan dari dirinya, itu dari syaitan. Nah, khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tentang sholat yang bakal dulu. Waktu itu kejadian di tempat saya. Waktu sholat kita di Tokyo waktu itu. Tapi sholatnya sholat sunnah, sholat lebaran aja. Dia bakal duduk dan tidak bisa keluar karena saking ramai orang. Nah, apakah ini juga termasuk orang yang ahli neraka? Nah, ini caranya bagaimana supaya dia bisa keluar? Memang tidak bisa keluar neraka. Saya juga bayangin waktu acara 212 jadi rapat sekali dan sangat sulit untuk keluar mencari tempat duduk. Nah, ini solusinya seperti apa? Lalu yang kedua pertanyaannya tentang ibadah yang mengharapkan sesuatu, walaupun ini sesuatunya karena Allah. Contohnya kita membaca surat Al-Mulk supaya dilindungi di kubur, lalu melakukan sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya supaya diampunkan dosanya, dan lain sebagainya seperti sholat duha. Nah, apakah ini termasuk orang yang ikhlas karena ridho Allah? Nah, ini bagaimana cara membedakan antara kita ridho, karena ada beberapa ulama mengatakan ada sebuah cerita yaitu akan kubawakan neraka kalau sholat karena mengharapkan masuk surga. Nah, ini contohnya seperti apa? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dosa itu orang yang sholat tanpa wudu. Tidak berdosa orang sholat yang batal wudu. Nah, orang sholat tanpa wudu dia berdosa. Kenapa? Karena dia berolok-olok, melakukan ibadah seenaknya dia. Sudah ada aturan syariat mesti berwudu, dia tidak mau lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn.
Fa illam tajidu ma'an, kan ayat itu, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Dan ayat yang lain, dua solusi, wuduk dan tayamum. Sementara dia mampu melakukannya lalu dia kerjakan salat tanpa wuduk, itu yang haram. Beda halnya dengan orang sedang salat lalu wuduknya batal. Apakah batal? Apakah haram batal wuduk sedang salat? Secara umum tidak batal, tidak haram. Tapi kalau orang sengaja dari tadi dah tahan buang angin lalu dia berusaha salat dan batal, itu haram. Tapi dia siapkan dirinya untuk berwuduk secara sempurna, sementara saf batal wuduknya karena sudah mulai renggang mungkin. Lalu dia tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar lain permasalahan, batal wuduk lain permasalahan. Yang haram adalah kalau dia lanjutkan sholat. Nah, daripada saya nggak ada kerjaan, ikut saja dah. Walaupun batal wuduk kan sholat sunat, tetap saja haram. Nah, ini hati-hati khatib. Khatib mesti mempersiapkan diri dari waktu sebelumnya, yang sampai tidak mengosongkan diri. Selesai khutbah Jumat, iqamah dikumandangkan, khatib batal wudu, sekalian dia jadi imam. Bisa khatib itu pamit mau wudu, tak gantikan sama orang lain, atau dia akan pimpin salat tanpa wudu. Kalau dia sengaja pimpin salat tanpa wudu, haram. Kalau dia tahu dengan hukumnya, dia murtad karena mengolokkan agama. Tapi kalau dia mau permisi, dia tawaduk sekali. Dan baginda Rasul sudah contohkan pada umat. Ketika salat subuh, iqamah sudah dikumandangkan, Nabi sudah berdiri, istawu wastaqimu wa'tadilu. Pas itu apa kata Nabi? Kumu. Apa kumu? Alaikum bil qiyam. Tetap kalian dalam posisi kalian. Saya lupa junub. Maka Nabi langsung masuk ke kamar. Lalu Nabi mandi. Kemudian Nabi mengimamin salat. Ra'aitul al-ma'a yataqattar ala ra'si. Saya melihat rambut Nabi itu meneteskan air. Itu diajarkan oleh Nabi SAW. Enggak perlu malu. Kalau imam batal wudu lalu minta izin. Ini Nabi bukan batal wudu, lupa mandi junub. Lalu pamit, tetap tunggu Nabi untuk mandi. Khair. Jadi orang tersebut tidak berdosa kalau dia tidak melanjutkan solatnya, berdosa kalau dia pura-pura solat. Dan tidak bisa dikatakan putus shaf karena memang nggak bisa keluar. Nah, karena memang nggak bisa keluar. Kemudian ikhlas. Ikhlas itu ada tingkatannya. Tingkatan pertama, ikhlas beramal karena mengharap surga, takut neraka. Itu sudah ikhlas. Tadi kan sudah kita katakan, bagaimana cara mendapatkan ikhlas? Yaitu dengan mengamalkan sunnah Nabi. Kenapa kamu baca Waqiah setiap malam? Nabi katakan yang baca surah Waqiah tidak jatuh miskin. Kenapa kamu baca surah Al-Mulk setiap malam? Nabi katakan yang baca surah Al-Mulk selamat dari azab kubur. Kenapa kamu baca salat awabin 6 rakaat antara maghrib dan isya? Orang yang salat awabin antara maghrib dan isya Allah ampuni dosanya. Kenapa kamu salat takut neraka? Tapi makam yang lain, maka mereka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluar dari bahasa rasa. Nah, keluar dari bahasa rasa. Kalau didengar oleh orang yang tidak pernah merasakan, dia akan aneh dengan bahasa itu. Apa bahasa rasa pada ahli ikhlas yang tingkat tinggi itu? Kata dia, saya beramal bukan mengharapkan surga, tapi mengharapkan ridha Allah. Kalau saya salat karena mengharapkan surga, biarkan saya dibakar neraka. Itu bahasa rasa yang pernah diungkapkan oleh ahli ikhlas. Supaya bahasa itu tidak menyebabkan riya, maka dituliskan di dalam kitab-kitab mereka, lalu dibaca setelahnya oleh orang yang tidak merasakan rasa itu,
lalu dia tidak mengerti dengan bahasa itu sampai dia menyalahkan. Maka bahasa rasa harus dipahami oleh orang yang pernah merasakannya. Oke. Ada yang pernah makan buah delima? Ilyas? Belum. Saya katakan delima itu manis sekali. Coba antum gambarkan bagaimana manisnya delima. Seperti gula? Enggak. Durian? Enggak juga. Manggis? Enggak. Sampelo? Enggak. Pepaya? Enggak. Butik? Enggak. Pisang gadang? Enggak juga. Jadi setiap tebak rasa manis yang dia katakan semuanya enggak. Berarti enggak ada itu. Nah, enggak bisa dia bantah enggak ada karena dia tidak merasa. Tapi ketika dikatakan oleh Apri Padil dia pernah rasa, iya memang manis, saya pernah merasakan. Nah, bahasa rasa hanya bisa dipahami oleh orang yang pernah merasakan tersebut. Kalau orang mendengarnya tidak pernah merasakan, dia akan salah paham. Itu yang terjadi dalam ungkapan-ungkapan kitab tasawuf yang dibaca oleh orang yang belum pernah merasakannya. Dia baca dia kitab hikam, seolah-olah dia jadi ahli hikam. Apa kata dia? Saya beramal mengharapkan ridha Allah, bukan karena takut neraka, bukan juga harap surga. Itu bahasa itu tawar kita dengar, bukan dari hatinya, karena dia nggak punya rasa untuk itu. Nah, itu bahasa dzuk. Nah, bahasa dzuk itu ya juga yang pernah dirasakan, yang pernah disampaikan oleh ahlullah, merasa kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa tidak bisa dipisahkan daripada pantauan Allah. Setiap dia menggerakkan anggota tubuhnya, dia yakin di situ ada izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan, "Siapa kamu?" "Aku Allah." Oh, sesat deh. Memang bahasa itu sesat, tapi tidak bagi orang tertentu. Itu penyebabnya Siti Jernah dihukum mati. Bukan karena kesalahan dia punya bahasa, tapi kesalahan orang yang mencerna bahasanya. Itu juga Hamzah Pansuri. Itu juga yang di Irak. Siapa ya? Al-Hallaj. Itu bahasa rasa kebersamaan dengan Allah. Dan bahasa itu tidak boleh dibahasakan. Cukup dirasakan saja. Namanya bahasa rasa. Tidak boleh dibahasakan, cukup dirasakan. Nah, kalau tidak memahami dengan kalimat tersebut, jangan disalahkan karena kita tidak pernah merasakan. Itulah bahasa-bahasa tasawuf. Hari ini bahasa itu dibahasakan oleh orang yang tidak merasakan. Dia cuma mengetahui bahasa itu dari bacaan. Nah, sehingga kita kedengarannya aneh. Dan itu pun tidak perlu dibahas sebetulnya. Cukup tahap tingkatan ikhlas kita beramal mengharapkan surga, kemudian meninggalkan dosa karena takut daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan, beliau menangis ketika melihat kubur. Apa yang beliau takutkan? Kenapa kamu menangis melihat kubur? Tidak ketika diceritakan tentang neraka. Apa jawaban Sayyidina Utsman bin Affan? Apa katakan saya takut kepada Allah? Beliau menjawab dengan bahasa yang sederhana. Kubur adalah tempat singgah pertama. Kalau di sini selamat, bahkan selamat buat selama-lamanya. Kalau di sini kamu sengsara, akan sengsara buat selama-lamanya. Bukankah itu rasa ikhlas yang paling bawah? Kalau sahabat yang mengamalkannya, apa boleh dikatakan paling bawah? Tentu tidak. Khair insyaallah. Ya Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tadi kurang menyimak apa yang ditanya Sensei mengenai keadaan orang yang di dalam jamaah tadi yang batal untuk berita. Sebaiknya sikapnya itu berpura-pura sholat atau gimana sikapnya yang akhirnya tidak
pertama. Kemudian masalah pertikaian antara tidak sinkronnya antara hukum adat dan hukum syariat. Satu contoh kasus terjadi perzinahan di satu kampung. Kemudian orang kampung cuma mengambil istilahnya hukuman cuma denda 1 karung semen, kemudian dinikahkan. Bagaimana pandangan syariat kepada orang yang menjalani hukuman dan kepada orang yang memberikan hukuman? Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Orang yang batal wudu ketika sholat berjamaah, kemudian dia tidak bisa keluar dari tempat tersebut, maka sikap yang harus dia lakukan adalah berdiri saja. Berdiri menunjukkan dia batal wudu. Maka Nabi mengajarkan apabila kamu keluar dari saf sholat karena wudumu batal, maka tutuplah mulut. Maka dia berpaling dari kiblat, nutup mulut, orang tahu dia batal wudu. Kemudian berdiri saja. Karena apa? Orang tahu itu tidak ada jalan, sehingga tidak menyebabkan orang suuzan. Kalau dia berdiri saja enggak melakukan aksi, orang katakan ini mati dia sampai berdiri. Tadi berdiri orang ruku, dia berdiri aja. Jadi orang salah paham. Tunjukkan kepada jamaah yang ada sekitarnya dia batal wudu. Maka Nabi mengajarkan, kenapa Nabi memberikan sunnah kalau batal wudu dari shaf itu keluarlah dari tempat shaf dengan cara menutup mulut. Itu gunanya untuk menghilangkan suuzon daripada jamaah. Ini orang bukan pura-pura sholat, ini orang keluar dari sholat bukan imamnya yang salah, bukan imamnya sesat, bukan beda aliran, tapi karena dia batal wudu, karena keluar menutup mulut. Setelah dia berpaling dari kiblat ke belakang untuk mulut, lihat jalan enggak ada, maka dia akan berdiri. Orang paham dia batal wudu dan tidak ada jalan, sehingga dia tidak perlu memberikan informasi selepas sholat. Tapi kalau dia berdiri saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tadi saya berdiri itu karena batal wudu, yang sebenarnya saya tidak bisa keluar karena tidak bisa memperbaharui wudu. Itu yang perlu lagi informasi. Orang yang di pojok sana nggak tahu itu apa yang diumumkan dia itu. Aneh juga pengumuman setelah salat Id ya. Ada pula berita seperti itu. Jadi tujuan dia memberitahu kepada orang melihat, membuat bingung orang nggak melihat. Kalau dia tidak memberitahu, orang tidak melihat, nggak bingung, tapi orang melihat dia bingung. Maka lakukan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpaling ke belakang menutup mulut dan berdiri sampai orang selesai salat, dan semua orang paham dia batal wudu. Oh, saya nggak tahu itu hadisnya menutup mulut. Itu bukan dia yang salah, tapi orang itu tidak belajar syariat Islam, adab-adab dalam salat, bagaimana keluar dari saf salat. Yang kedua, hukum adat. Sebuah kampung menerapkan misalnya kalau terjadi perzinahan, maka didenda 1 karung semen, kemudian dinikahkan. Hukum menerapkan hukum rajam atau hukum cambuk kepada pelaku zina itu bukan wewenang daripada individu, bukan juga wewenang daripada lembaga masyarakat, juga bukan wewenang pada nenek mama atau alim ulama. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban daripada ulil amr. Tidak boleh dilakukan oleh rakyat, tidak boleh dilakukan oleh teman, tidak boleh dilakukan oleh orang tua. Orang tua di rumah ini saya akan tegakkan syariat Islam. Yang tidak sholat 2 waktu berturut-turut akan dipenggal. Anaknya subuh nggak bangun, dinasihati, zuhur nggak sholat juga sampai asar. Asar dah habis waktu nggak sholat juga. Akhirnya ibu sama bapak dan saudaranya panggil saudaramu itu, kita potong lehernya. Ini syariat Islam di rumah saya. Nggak bisa. Nabi berikan wewenang kepada orang tua ketika anak berusia 7 tahun. Muru sibyanakum bis-shalah idza balagha 7 sinin. Suruh anakmu salat apabila usianya 7 tahun. Wadribu 'alaiha idza balagha asran.
Pukul kalau usianya 10 tahun sampai usia balik. Kalau sudah balik itu bukan anak tapi rojul, laki-laki. Kalau dia laki-laki itu tanggung jawab pemerintah. Pemerintahlah yang menerapkan hukum hudud. Maka kalau di kampung kita dan kita tinggal di negara muslim tapi tidak menerapkan syariat Islam, lalu kita tidak bisa terapkan hukum Islam karena ketidakmampuan kita, itu bukan sebuah kesalahan. Tapi apabila orang adat membuat hukum lain disebut dengan takzir, bukan mengganti hukum Islam, tapi memberikan hukuman yang mereka punya wewenang untuk menentukannya demi mengajarkan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar, bukan dari bagian penerapan hukum. Jadi yang berzina didenda sekarung semen itu bukan penerapan hukuman zina, tapi itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga dari sekian yang mau berzina, ada yang nggak mau berzina karena tidak mampu beli sekarung semen. Nah, jadi kalaulah hukum itu dia buat lebih tinggi lagi dendanya, tentu itu lebih bagus. Tapi jangan katakan dia merubah hukum Islam. Nah, kalau sudut pandangnya merubah hukum Islam, sesat deh. Oh, kalau kita pandang itu bagaimana itu kampung itu yang berzina didenda 2 karung semen, 1 semen laki-laki, 1 semen perempuan, sesat dia merubah hukum Islam. Itu sudut pandang yang tidak jelas. Artinya tidak punya wawasan luas dalam memahami hukum. Kita katakan kami tidak merubah hukum Islam, kami tidak punya wewenang menegakkan hukum Islam, tapi kami juga tidak mau kalau anak muda kami melakukan zina, lalu kami buatlah aturan-aturan. Itu disebut amar ma'ruf nahi mungkar, bukan hukum. Demikian insyaallah. Ya karim.